Shalom. Saya ulangi, Shalom. Baik, Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan, sidang perkabungan yang terkasih, dalam beberapa kasus atau dalam beberapa peristiwa, terkadang Tuhan menggunakan berbagai macam cara supaya kita bisa mengenalnya. Saya ulangi, terkadang Tuhan menggunakan berbagai macam cara supaya kita bisa mengenal Dia dengan baik. Sebelum saya memulai pemberitaan firman saya ingin memberikan satu cerita singkat, cerita pendek untuk kita bersama pada malam hari ini. Konon dahulu kala di Yunani itu ada seorang ibu yang dia sangat rajin beribadah di kuil. Namun satu ketika dia mengalami duka cita. Dia berduka karena anak yang dia kasihi, satu-satunya anak laki-laki yang dia miliki, anak laki-laki yang dia sering bangga-banggakan itu meninggal. Setiap hari dia menangis di kuil dan dia mengutuki para dewa. Karena dia merasa bahwa para dewa sedang bertindak tidak adil terhadapnya. Karena mengambil satu-satunya anak yang dia miliki. Jadi setiap hari dia pergi ke kuil, dia menangis di sana dan dia mengutuki para dewa. Sampai satu hari tergeraklah hati dari Dewa Zeus dan Dewa Zeus menjelma menjadi seorang yang bijaksana. Setelah dia menjelma menjadi seorang yang bijaksana, Dewa Zeus pergi kepada sang ibu dan dia berkata kepada ibu tersebut, "Wahai ibu, hentikanlah tangismu. Apakah yang engkau inginkan?" Lalu sang ibu menjawab bahwa saya menginginkan supaya anak saya itu hidup kembali. Tentu sebagai Dewa Zeus menyanggupi permintaan tersebut. Tetapi dengan satu syarat, sang ibu dia harus pergi mencari satu biji, bukan satu buah, satu biji jeruk. Tapi jeruk tersebut harus diambil dari rumah yang tidak pernah mengalami kesusahan dan tidak pernah mengalami duka cita. Saya ulangi syaratnya, tetapi biji jeruk tersebut diambil dari rumah yang tidak pernah mengalami kesusahan dan juga tidak pernah mengalami duka cita. Awalnya sang ibu berpikir bahwa ini permintaan yang sangat biasa saja, saya bisa menyanggupi permintaan tersebut. Dan supaya anak saya bisa hidup kembali, dia menyanggupi permintaan dari Dewa Zeus. Akhirnya dia berjalan berkeliling ke sana kemari untuk mencari biji jeruk tersebut. Dia masuk dari satu rumah ke rumah yang lain, tetapi dia tidak mendapat biji jeruk tersebut. Memang buah jeruknya ada, tetapi rumah yang dia datangi itu selalu ada kesusahan dan juga duka cita yang mereka alami. Sehingga dia berpikir bahwa mungkin di daerah sini memang suka susah dan suka berduka cita. Jadi dia menggunakan uangnya untuk pergi ke luar negeri dan mencari biji jeruk tersebut. Tetapi semakin dia menghabiskan uangnya, semakin banyak negara yang dia kunjungi, dia juga tidak mendapatkan apa yang dia cari. Tetapi yang dia dapatkan adalah bahwa setiap rumah, setiap orang mempunyai kesusahan dan juga penderitaannya tersendiri. Bahkan ada yang jauh lebih susah daripadanya dan juga bahkan ada yang jauh lebih menderita daripada sang ibu. Akhirnya dia kembali ke tempatnya. Dia pergi ke kuil, tapi bukan lagi dengan perasaan yang menggebu-gebu bahwa dewa ini tidak adil dan saya ingin supaya anak saya hidup kembali, tetapi dengan perasaan dia menerima semuanya itu, dengan perasaan dia tahu bahwa ternyata selama manusia masih hidup, selama napas kehidupan masih melekat dalam badan setiap orang, maka orang tersebut akan mengalami kesusahan dan juga duka cita.
Jadi dia bukanlah satu-satunya orang yang paling berduka atau satu-satunya orang yang paling tersakiti di dunia ini. Mungkin cerita tadi sedikit mengambang atau mungkin Bapak Mama tidak mengerti, tapi yang saya mau bilang Bapak Mama bahwa dalam setiap musim kehidupan kita, dalam suka maupun duka, terkadang ketika kita mengalami yang suka, kita lupa Tuhan. Tetapi ketika kita mengalami yang susah, duka, kita beranggapan bahwa Tuhan tidak adil dan kita beranggapan bahwa kita adalah manusia yang paling susah dan berduka di dunia ini. Tetapi percayalah bahwa setiap orang mempunyai kesusahan dan dukanya masing-masing. Dan percayalah bahwa setiap kesusahan dan duka yang diberikan itu tidak lebih jauh daripada kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk menanggung kesusahan tersebut. Bapak Mama sidang duka yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menyadari bahwa terbatasnya hidup manusia, maka kita mesti siap untuk mengalami duka cita itu kapan saja, dan karena cara apapun itu kita harus siap untuk melewati hal tersebut. Duka cita yang diakibatkan karena kehilangan orang yang kita kasihi memang sangat sulit. Sangat sulit karena kita tidak akan lagi berjumpa dengan orang tersebut. Dan juga duka cita itu akan membawa banyak perubahan dalam hidup kita. Jika mungkin yang pergi itu adalah anak yang kita nanti-nantikan, yang baru kita lihat beberapa hari, itu akan membuat kita mungkin patah semangat, mungkin sedikit kecewa dengan proses Tuhan karena baru beberapa hari dia datang dan juga Tuhan sudah mengambilnya kembali. Duka cita itu sulit untuk diprediksi sebab kematian dapat datang tiba-tiba tanpa kita ketahui. Saya ingat belum 40 hari bulan lalu saya pimpin ibadat penghiburan juga di tempat ini. Sekali lagi duka cita itu tidak ada yang tahu. Tidak bisa diprediksi. Dan hari ini kita kembali bersama-sama ada di tempat ini untuk menghibur keluarga yang berduka. Namun meskipun duka cita sulit untuk diprediksi, namun teks yang kita baca Injil Lukas pasal 8 ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-25 mau menyampaikan 3 kabar sukacita untuk kita semua. Yakni yang pertama bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu ada dalam rencana Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu ada dalam rencana Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-22 di situ dikatakan bahwa Yesus sendiri yang memilih rute perjalanan air melalui Danau Galilea untuk ditempuh bersama-sama dengan para muridnya. Pilihan Yesus pada saat itu memang penuh risiko dan bahaya, meskipun rute tersebut bisa membawa mereka jauh lebih cepat untuk sampai ke tempat yang mereka tuju. Yesus tampaknya sengaja memilih rute ini karena ia memiliki tujuan dan rencana khusus bagi para muridnya, yaitu untuk memperlihatkan kuasanya yang besar kepada mereka, sekaligus untuk menguji dan menumbuhkan iman percaya mereka kepada Tuhan. Namun, sama seperti halnya para murid ketika mengalami badai atau tufan di danau tersebut, mereka tidak langsung mengerti atau memahami apa maksud Tuhan mengajak mereka lewat perjalanan air dan kemudian diterpa oleh badai dan tufan. Mereka tidak langsung memahami maksud Tuhan. Terkadang kita pun sama seperti para murid yang tidak selalu segera memahami maksud dan rencana Tuhan melalui peristiwa kematian orang yang terkasih. Kita pun kadang bertanya-tanya mengapa ia meninggal dan
Mengapa hanya 2 minggu? Tadi saya tanya di Oma bilang besok tepat 2 minggu Adi lahir. Jadi kadang kotong tanya-tanya Jo, kenapa hanya 2 minggu sah? Terlalu cepat, terlalu singkat. Mengapa harus secepat itu? Kenapa harus anak saya yang saya besarkan dengan penuh cinta kasih? Sementara di luar sana sebenarnya ada banyak orang tua yang tidak bertanggung jawab dengan anak-anak mereka. Tetapi mengapa Tuhan memilih anak saya? Kadang pertanyaan-pertanyaan seperti itu, pertanyaan-pertanyaan yang muncul karena rasa kecewa itu bisa muncul. Dan kita bisa pertanyakan itu kepada Tuhan. Tapi kembali lagi, Tuhan mengizinkan kita untuk mengenal Dia dengan baik melalui cara apapun. Terkadang melalui duka pun Tuhan mau. Tuhan pakai cara tersebut supaya kita bisa mengenal Tuhan kita dengan baik. Seperti yang terjadi dengan para murid. Melalui tufan yang mereka hadapi, melalui badai yang ada dalam danau tersebut, Tuhan mau supaya mereka mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Namun, yang sering terjadi, kita baru menemukan maksud dan baru mengerti arti dari semuanya itu seiring dengan berjalannya waktu dan juga seiring dengan kesediaan kita untuk menerima kehendak Tuhan yang berlaku atas kehidupan kita. Rencana Tuhan memang bukan suatu hal yang mudah untuk dipahami oleh akal manusia yang sangat terbatas. Tetapi di dalam iman kita, kita percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang damai. Namun permasalahannya damai versi manusia dan juga versi Tuhan itu berbeda. Kalau damai versi manusia berdoa pada Tuhan dan meminta kebahagiaan non-stop tanpa ada permasalahan, tanpa ada duka cita, dan hidup berjalan dengan baik-baik saja. Atau ibaratnya kita selalu minta pelangi, tetapi kita menolak badai. Padahal dengan sadar bahwa kita tahu bahwa pelangi baru bisa muncul kalau hujan datang. Tetapi kalau hujan sudah datang, kotong tolak hujan. Tapi kotong mau itu pelangi. Dan karena itu melalui peristiwa kematian juga kadang kita menolak hal tersebut. Tetapi sebagai orang Kristen harusnya kita sadar dengan baik bahwa bukankah kematian menjadi satu-satunya jalan supaya kita berjumpa dengan Tuhan kita? Dan karena itu sebagai orang Kristen harusnya kita tidak takut dengan hal tersebut. Karena ia merupakan satu-satunya jalan untuk kita kembali kepada Tuhan kita. Hal yang kedua, Bapak Mama, bahwa kehadiran Yesus menjamin kelangsungan dan keselamatan hidup para murid. Dalam ayatnya yang ke-23 dikatakan bahwa Yesus tertidur ketika topan menerpa perahu mereka. Para murid kemudian menjadi sangat takut dan membangunkan Yesus dan mengatakan bahwa mereka akan segera binasa. Sebagian dari para murid yang kita tahu bersama bahwa mereka ini berprofesi sebagai penjala ikan sebelum mereka menjadi penjala manusia. Itu berarti mereka sudah biasa berhadapan dengan badai, berhadapan dengan tufan. Tapi ada kemungkinan bahwa tufan yang mereka alami kali ini, badai yang mereka alami kali ini di luar dari kekuatan mereka, di luar dari kendali mereka. Dan mungkin badai tersebut sangat dahsyat sehingga mereka pun takut dan mengatakan bahwa mereka akan segera binasa. Ketakutan membuat mereka putus asa. Ketakutan mereka untuk mati membuat mereka lupa bahwa mereka sedang bersama-sama dengan orang yang bahkan mereka sudah lihat bagaimana mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, bagaimana Yesus berjalan di atas air, dan lain sebagainya. Bukankah terkadang kita seperti para murid, Bapak Mama? Badai besar yang datang dalam kehidupan kita secara tiba-tiba seringkali membuat kita putus asa
dan terkadang kecewa kepada Tuhan. Kita mengira bahwa Tuhan juga sedang tertidur lelap. Para murid terbukti gagal untuk melihat kehadiran Yesus sebagai jaminan keselamatan hidup mereka. Menyikapi hal tersebut, Yesus kemudian menenangkan badai dan dia kemudian menegaskan kepada para murid bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Jadi yang harus kita lihat tindakan Yesus itu ketika para murid membangunkan dia karena takut mati, dia langsung menenangkan badai, bukan komplain dulu di para murid. Kenapa bosan dipercaya? Kenapa kalian tidak mempercayai saya padahal kita sudah hidup bersama-sama dan kalian sudah melihat banyak mukjizat yang dilakukan oleh saya? Tidak. Hal yang dilakukan oleh Yesus paling pertama adalah aksi untuk menyelamatkan para murid. Lalu kemudian Yesus mempertanyakan iman percaya mereka. Kadang dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen kita lupa aksi tapi tak lalu banyak bertanya. Sebelum menolong orang lain, kita harus mempertanyakan ini itu duluan. Melalui teladan yang diberikan oleh Yesus, mari hal yang pertama ketika kita ingin menolong orang lain adalah mari lakukan dulu aksinya. Lalu kemudian kalau mau bertanya, silakan bertanya. Seperti yang dilakukan oleh Yesus. Hal yang ketiga, Bapak Mama, bahwa krisis kehidupan adalah kesempatan kita untuk mengenal Yesus dan kasih setianya. Bacaan kita mencatat bahwa sesudah badai tersebut berlalu, Yesus mempertanyakan iman para murid. Pertanyaan ini tentu sengaja diajukan oleh Yesus untuk membuat para murid sadar dan mengenal Yesus dengan lebih baik lagi. Pesan yang sama juga ingin disampaikan Yesus kepada kita, bahwa jangan karena badai yang saat ini kita hadapi, karena duka yang saat ini kita hadapi, maka kita menganggap bahwa Yesus sedang tertidur lelap dan tidak memperhatikan kita. Sekarang marilah kita melanjutkan perjalanan hidup kita di dunia ini selama masih dianugerahkan umur dan kesempatan oleh Sang Pemberi Hidup, sambil terus mendekatkan diri kepada Sang Sumber kehidupan. Dalam perjalanan kehidupan mungkin kita akan mengalami kesusahan, tetapi percayalah bahwa tidak ada yang abadi. Kesusahan yang kita alami sekarang akan digantikan oleh sukacita oleh Sang Pemberi Hidup. Dan ketika kita mengalami hal tersebut, tetaplah ingat bahwa Yesus menggunakan cara apapun supaya kita bisa mengenal Dia dengan baik, baik itu cara suka maupun cara duka. Karena kebanyakan ketika duka kita kecewa terhadap Tuhan, tetapi kemudian ketika kita hidup berdampingan dengan luka tersebut, kita kemudian melihat kasih Tuhan yang tertutup oleh kekecewaan kita kepada Tuhan. Marilah kita melanjutkan kehidupan kita sambil berserah diri kepada Sang Pemberi kehidupan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Untuk firman